Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Jangan menunda-nunda tobat, karena kita tidak tahu, mungkin malaikat maut sudah mengintai kita. Saat malaikat maut mencabut ruh kita, baru kita mau bertobat, sudah terlambat. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, selama kematian belum mendatanginya. Dan kita semua tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda taubat. Lalu bagaimana caranya bertobat? Caranya adalah dengan memenuhi 5 syarat taubat, dan bisa menjadi 6, bisa pula menjadi 7 syarat. Syarat yang pertama, taubat itu kita lakukan dengan ikhlas, yaitu semata-mata kita harapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk, bukan balasan harta dari makhluk, bukan pula sekedar pujian makhluk. Inilah niat yang ikhlas, semata kita harapkan balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, kita sesali dosa itu. Inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadmu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Bukan malah senang karena sudah pernah melakukan dosa ini dan itu. Bukan malah bangga-banggakan dosa. Harusnya kita menyesal. Kalau perlu kita menangis. Wabki ala khati'atik. Kata Nabi SAW, tangisilah kesalahanmu. Yang ketiga, hendaklah kita segera meninggalkan dosa itu. Tidak lagi melakukannya. Orang yang mengaku bertobat, tapi tidak mau meninggalkan dosa itu, maka itu tobat yang palsu. Dan yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan yang kelima, masih ada waktunya. Kapan habis waktunya? Apabila malaikat maut telah datang menjemput kita, atau matahari telah terbit dari arah barat. Dan apabila perbuatan dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam, kita harus minta maaf kepadanya, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan darinya. Contoh, hutang yang belum kita bayar-bayar, segera bayar. Kalau kita nggak bayar dan kita mau bertobat kepada Allah, Allah tidak akan terima tobat kita, dan urusannya akan panjang. Kalau kita bisa lolos dari pengadilan dunia, kita nggak akan lolos dari pengadilan akhirat. Dan apabila seseorang itu non-muslim atau orang kafir, orang musyrik, maka ditambah syarat yang ketujuh, dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ini adalah syarat yang pertama dalam semua amal ibadah. Makanya kalau kita buka semua buku-buku fikih dalam seluruh mazhab, ketika menjelaskan syarat-syarat ibadah, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, selalu disebutkan syarat yang pertama adalah Islam. Begitu pula taubat. Taubat adalah ibadah. Andai seorang non-muslim ingin bertobat kepada Allah dari dosa riba, dari dosa zina, dari dosa minum khamar, maka Allah tidak akan terima sebelum dia masuk Islam. Karena perbuatan kekufurannya, menuhankan selain Allah, atau beragama dengan selain Islam, atau mendustakan Nabi Muhammad SAW, menghalangi seluruh amal ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan bertobat dari kekufuran, masuk Islam, meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, itulah tobat yang paling agung. Bahkan dengan sebab itu akan menghapuskan semua dosa-dosa seorang hamba. Inilah jemaah sekalian, syarat-syarat tobat. Barang siapa yang ingin bertobat kepada Allah, hendaklah dia penuhi syarat-syarat tobat tersebut. Semoga dengan itu Allah anugerahkan kepadanya husnul khatimah.